Selamat sore para sobat-sobat Pak Degun. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun ke para sedulur. Sore hari ini seperti biasa kita lagi nyantai di samping rumah teman-teman. Jadi teman-teman, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol seputaran perayaman teman-teman seperti. Jadi mungkin sebagian dari yang nonton video ini juga hobi perayaman, yang kebetulan juga ternak ayam skala rumahan, sekedar skala rumahan, dan yang memang aman di situasi yang seperti ini tahun 2024 ke sono itu ya ternak skala rumahan aja teman-teman. Kalau ternak besar memang resiko kebangkrutan, resiko kerugian itu sangat besar. Kenapa saya bilang? Karena di saat-saat ini hukum ekonomi lah hukum antara supply sama demand. Supply itu ketersediaan barang, demand itu kebutuhan. Nah, saat ini adalah saat puncak di mana ketersediaan barang itu meningkat, sedangkan kebutuhannya menurun. Karena semua orang ternak ayam BK, koi, semua yang hobi pasti ternak. Sedangkan kebutuhannya nurun karena banyak penghobi ayam yang kelas-kelas menengah ke bawah, yang jadi konsumen rata-rata juga terkena PHK, usahanya seret segala macam. Banyak yang kemudian berhenti hobinya gitu kan. Nah, artinya di sini supply melimpah, kemudian atau asupan barang melimpah, tapi kemudian konsumen menurun. Nah, otomatis harganya anjlok ya. Bukan cuma anjlok, tapi ya kadang-kadang juga malah susah untuk laku gitu teman. Bayangkan kalau teman-teman peliharanya banyak gitu kan, pelihara sampai ratusan, yang butuh gaji karyawan, butuh ngasih pakan gitu kan. Nah, itu gimana kemudian kalau penjualannya seret kan. Nah, itu yang terjadi di tahun 2024 sana. Nah, teman-teman, untuk pelihara skala rumahan sih yang kunci keberhasilannya adalah menghasilkan ayam yang bagus dan berkualitas. Bagus dan berkualitas itu bukan kemudian asal banyak gitu kan. Bagus dan berkualitas kan ada definisinya. Definisinya kalau ayam-ayam hobi kayak gini ya bukan tampilannya gitu. Kalau lihat tampilannya nih ayam-ayam kampung biasa teman-teman gitu kan. Kayak ayam-ayam sembelihan, ayam-ayam kampung biasa lah gitu kan. Yang bagus menurut definisi para penghobi perayaman inilah bagus kinerja, bagus polanya itu. Nah, untuk jaga itu memang kemudian nggak perlu kita pakai indukan yang banyak, karena indukan sendiri persentasenya untuk kemudian berpengaruh pola dan kinerja pada anakan itu salah satunya nyaris hampir 80-85% lah di indukan. Jantan pengaruh tapi ya cuman proporsinya 10-15%. Jadi kalau indukannya buruk, repot nanti kita, anakannya juga gagal semua. Tuh. Nah teman-teman, jantan kita butuhkan, tapi ya memang yang paling utama indukan, dan cari yang match ya, cari yang pas. Kayak saya indukannya selalu cuma pakai 1 atau 2. Yang satu itu dia ada kinerjanya bagus banget, maknya ayam kelabu kecil ini gitu kan. Dia gitian samping wajah ya, sebelah aja gitu kan. Terus ada gumbel-gumbelnya. Ayam yang untuk ada gumbel-gumbel atau tarik-tarik gumbel itu kan memang dia tagnya memang 1 titik ya teman-teman. Nah, itu yang bagus ya, untuk kompetisi pro dia bagus. Apalagi kalau bisa memang indukannya bawa bibit udah lari gitu, lari boleh long run ataupun lari pendek gitu kan, itu yang bagus gitu kan. Nah, yang seperti itu memang kita nggak perlu banyak-banyak, tapi memang harus dipastikan bahwasannya nanti yang anakannya antara si pejantan A dengan indukan B itu pas. Gini kadang-kadang teman-teman, ada kadang-kadang pejantannya si A, indukannya si B sama-sama bagus, tapi kadang-kadang anakannya persentasenya banyak yang buruk, kualitas dan kinerjanya. Ganti teman-teman, cari umpamanya yang kalau indukannya bagus, yang diganti jantannya aja, jantannya ganti lagi si C atau si D gitu kan. Nah kalau ketemu, kalau antara si C sama si pejantan C terus sama indukan B bagus, ya udah besok ketika produksi itu aja terus digunain pejantan C dengan indukan D, jadi nanti aman. Jadi kalau kayak saya ini kan memang udah saya pasin ini jantannya yang besar BK klasikan,
indukannya bekangon yang gombel-gombel narik-narik itu biasanya nanti nurun semua, gombel-gombelnya nurun ya, narik-nariknya itu yang dibutuhin. Kalau ini indukannya super cabut-cabut punggung, pejantannya ada gombel-gombelnya juga, jadi campur nanti biasanya anakannya. Ini cuma nggak banyak produksinya. Ini lainnya si Jewel, ruangannya bagus nih. Dia ada cabut punggung, terus posturnya gede. Yang kecil tuh koi. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di sore hari ini, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman juga tetap eksis pelihara perayamannya, tapi juga tetap bertahan ya, karena nanti 2024 ke sono nih sepertinya semakin hari semakin buruk perekonomiannya. Gambarannya seperti harapannya sih semakin bagus ya teman-teman. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari Pak Dikun.